lupa subscribe, like, and komen di channel ini. Nabi Musa merupakan nabi yang diutus Allah di tengah kekejaman Raja Fir'aun. Kisahnya saat berperang melawan penyihir kerajaan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Nabi Musa merupakan nabi ke-14 dalam silsilah 25 nabi yang wajib kita imani. Kisah Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran dan berbagai riwayat. Diceritakan dalam buku Musa alaihi salam karya Abu Hafiz Abdurrahman. Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan, sehingga seluruh rakyat harus tunduk padanya. Raja Fir'aun juga memperlakukan rakyat dengan kejam tanpa belas kasihan. Ia memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaan. Kekejaman Raja Fir'aun juga diikuti dengan kesombongannya. Ia enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan Allah. Ia justru menjadikan negeri Mesir penuh dengan kemusyrikan. Mimpi buruk Raja Fir'aun. Pada suatu malam, Fir'aun mendapat mimpi yang sangat mengerikan. Ia bahkan tidak bisa tidur tenang. Ia langsung memerintahkan para pembantunya untuk mengumpulkan seluruh peramal. Setelah para peramal datang, Fir'aun lalu menceritakan mimpi yang menghantuinya kepada mereka. Dia berkata, melihat api yang berkobar hebat di Mesir yang membakar dan memusnahkan seluruh rumah orang-orang Mesir, rumah Bani Israel, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang ikut terbakar. Dan seperti yang kita ketahui, kaum Bani Israel adalah kaum Nabi Ibrahim dan keturunannya. Mereka sudah berada di jalan Allah dan mendapatkan rahmat-Nya. Selama menetap di Mesir, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Fir'aun. Salah seorang peramal lalu berkata, bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya, Fir'aun. Fir'aun merasa heran, bagaimana mungkin kaum Bani Israel bisa mengalahkannya, sementara di mata Fir'aun Bani Israel adalah kaum yang lemah dan tidak punya daya apapun. Lantas, ia memerintahkan kepada pasukan kerajaan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa dan para penyihir kerajaan. Dikisahkan, Nabi Musa adalah bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang selamat dari kekejaman Fir'aun. Musa ditemukan oleh istri Fir'aun saat dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Saat sudah menginjak dewasa, tanda-tanda mimpi buruk yang pernah dialami Raja Fir'aun kian menjadi nyata. Nabi Musa mulai mengingatkan Raja Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, Fir'aun tidak menghiraukan, bahkan memeranginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 103. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Artinya, kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat.
Tongkat itulah yang membantu Nabi Musa dalam menyelamatkan kaum Bani Israel. Diceritakan dalam berbagai riwayat, tongkat milik Nabi Musa dapat berubah menjadi ular saat melawan penyihir kerajaan. Pukulan tongkatnya juga bisa mengeluarkan air saat Nabi Musa dan kaumnya hidup di gurun yang tandus. Hingga tongkat itulah yang ia gunakan untuk membelah Laut Merah saat dalam kejaran pasukan Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun mengundang seluruh penyihir terkuat dan terkenal di Mesir untuk melawan Nabi Musa. Peperangan itu digelar di aula kerajaan dan disaksikan oleh rakyat pada waktu itu. Kisah Nabi Musa dan para penyihir kerajaan diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf. Dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku." Surat Al-A'raf, 104-105. Lalu Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar." Surat Al-A'raf 106. Maka Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga, tongkat itu pun menjadi ular yang sebenarnya. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. Surat Al-A'raf 107-108. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu." Fir'aun berkata, "Maka apakah yang kamu anjurkan?" Pemuka-pemuka itu menjawab, "Beri tangguhlah dia dan saudaranya serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir, supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai." Surat Al-A'raf 109-112. Maka para penyihir pun datang dengan mengeluarkan semua tipu daya dan kekuatannya. Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan sihirnya terlebih dahulu. Kemudian atas izin Allah, Nabi Musa AS melemparkan tongkatnya dan menelan seluruh apa yang dikeluarkan oleh penyihir. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Surat Al-A'raf 117-119. Akhirnya para ahli sihir kerajaan tunduk dan bersujud kepada Nabi Musa. Saat itulah mereka langsung mengatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa merupakan salah satu utusan Allah di muka bumi. Selama hidupnya, Nabi Musa diberikan cobaan bertubi-tubi. Kisah Nabi Musa pun diceritakan dalam Al-Quran. Misalnya seperti membelah lautan, Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, untuk membelah laut dan menenggelamkan Fir'aun serta pasukannya. Nabi Musa diketahui sebagai orang yang berani menentang kepemimpinan Fir'aun. Bahkan, Nabi Musa telah berusaha meluluhkan hati Fir'aun karena telah melampaui batas. Namun hal itu gagal dan membuat Fir'aun memerintahkan pasukan untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa dan para pengikutnya pun dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Namun,
Mereka terjebak di ujung perbatasan dengan laut sehingga tak ada jalan keluar kecuali melewati laut yang dikenal dengan nama Laut Merah. Dipukullah tongkat tersebut ke tanah hingga membelah lautan. Nabi Musa dan pengikutnya pun berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah tersebut. ولقد أوحينا إلى موسى مقصورة أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشى. Artinya, dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari, dan pukullah, buatlah, untuk mereka jalan yang kering di laut itu, engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir, akan tenggelam. Ketika memukulkan tongkatnya ke tanah, Nabi Musa juga mengucap doa membelah lautan. Allahumma laka alhamdu, wa ilaika al-mustaka, wa anta al-mustain, wa la haula wa la quwata illa billah al-ali al-azhim. Artinya, ya Allah, segala puji hanya bagimu, hanya kepadamulah kami mengadu, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, tiada daya, untuk menghindari maksiat, dan tiada kekuatan, untuk taat, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa, tetapi dengan mukjizat dari Allah Fir'aun dan pasukannya malah ditenggelamkan ke dalam lautan. Semoga kisah Nabi Musa bisa menambah keimanan kita semua.